Selamat datang kembali di Dino Monster ID. Oke cuy, hari ini kita mau recap film apa ya? Dino ya? Oke, kalau gitu film yang akan kita bahas kali ini adalah Dinosaur yang diproduksi pada tahun 2000. Ini merupakan film petualangan live action atau animasi yang dibuat oleh Walt Disney Feature Animation, menceritakan tentang seekor iguanodon muda yang dibesarkan oleh keluarga lemur. Nah, karena adanya bencana yang menimpa, keluarga itu kemudian berniat untuk pindah ke rumah yang baru. Tapi sayang, mereka ternyata harus berjuang lebih keras lagi karena mereka diburu oleh Carnotaurus. The world needs him. Oke, cerita dibuka dengan iguanodon besar yang sedang menjaga telur-telurnya. Sang induk sangat menanti hari-hari di mana anak-anaknya akan segera lahir. Para iguanodon ini hidup di sebuah habitat di mana dinosaurus lain juga ada di sini. Di antara lain ada Parasaurolophus, terus ada Brachiosaurus, ada Pachyrhinosaurus. Ya, pokoknya hewan-hewan itu hidup saling berdampingan. Namun semuanya berubah ketika seekor Carnotaurus muncul dan menyerang tempat tersebut. Carnotaurus berusaha memburu mangsanya. Dia juga menghancurkan sarang telur iguanodon yang tadi cuy. Sampai pada akhirnya dia membunuh seekor Pachyrhinosaurus. Ternyata dari sarang telur iguanodon yang udah hancur tadi, terdapat satu buah telur iguanodon yang masih hidup dan selamat. Tapi sialnya, telur itu dicuri oleh predator kecil yang dikenal sebagai Oviraptor. Telur itu kemudian dibawa kabur melewati sungai, gunung, dan lembah. Sampai telur itu terjatuh ke sungai karena berebutan dengan Oviraptor yang lain. Dan nggak sampai situ cuy, telur itu juga menjadi incaran makhluk-makhluk lain ketika berada di dalam sungai. Contohnya seekor koala sukus yang mencoba memakannya. Tapi karena mungkin rasanya kurang micin, ya dimuntahin lagi telur itu. Telur itu juga kemudian melewati dua ekor talarus yang sedang asik ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian telur itu terus mengalir mengikuti arus sungai. Dan bahkan juga sempat diambil sama seekor Gosternbergia. Sampai pada akhirnya terjatuh dan terdampar di sebuah pulau yang dihuni oleh lemur prasejarah. What is it? I don't know. Leo, get back here. We don't know what it is. Dari semua lemur yang penasaran dengan telur itu, ada 3 ekor lemur yang lebih kepo daripada yang lainnya. Dia bernama Yar, termasuk putrinya yang bernama Plio dan juga anak laki-lakinya yang bernama Zini. Nah, telur itu kemudian menetas tepat di depan mereka. Ketika melihat makhluk yang baru aja menetas itu, Yar menolak kehadiran di tempatnya ini. Karena menurutnya, apapun yang datang dari seberang pulau pastinya sangat berbahaya. Dan karena itu, hewan kecil tersebut harus disingkirkan alias dibuang. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, Plio lalu memberikan si bayi kepada ayahnya. Namun ketika akan dibuang, tahu apa yang terjadi? Yar juga nggak tega cuy. Seiring berjalannya waktu, iguanodon kecil itu kini telah tumbuh menjadi besar, dan para lemur memberinya sebuah nama yaitu Aladar. Si Aladar dibesarkan oleh Plio bersama dengan putrinya yang bernama Suri. Singkat cerita, pada suatu hari setelah bermain-main dengan lemur-lemur kecil, Aladar hadir untuk menyaksikan bagaimana para lemur ini mengambil bagian dalam sebuah acara, yaitu ritual kawin, di mana lemur betina dan jantan akan dipisah dan nantinya para pejantan akan memperlihatkan keterampilan mereka untuk membuat lawan jenisnya menjadi tertarik. Singkat cerita, ketika para pejantan lain dengan keren berayun-ayun dan memperlihatkan kemampuannya, tetapi tidak dengan Zini, dia nggak berhasil alias gagal total. Namun, beberapa saat setelah ritual berakhir, mereka dikejutkan oleh kemunculan meteor yang menabrak bumi. Meteor itu menciptakan gelombang kejut sampai-sampai ikut menghancurkan pulau tersebut. Menyadari kalau bahaya mengancam mereka, Aladar dan keluarga Yar melarikan diri. Dalam sekejap, pulau itu terlihat akan hancur. Nah, karena nggak punya pilihan lain, Aladar terpaksa harus melompat ke dalam air. Dari sana mereka melintasi laut dan kembali lagi ke daratan. Di sana, Aladar dan yang lainnya mengetahui kalau mereka menjadi satu-satunya kelompok yang selamat. Semenjak kejadian itu, mereka semua lalu mulai berpetualang kembali untuk mencari tempat tinggal yang baru. Nah, pada saat melintasi gurun, mereka bertemu dan diserang oleh sekelompok Velociraptor.
Akibatnya mereka terpaksa harus melarikan diri dan bertemu dengan kawanan spesies lain yang juga mengungsi pasca bencana terjadi. Dalam kelompok tersebut terdapat juga kawanan Iguanodon yang dipimpin oleh Kron. Nah, karena mereka nggak punya pilihan lain, mau nggak mau mereka terpaksa bergabung dengan kelompok itu. Di sini mereka berteman dengan 3 ekor dinosaurus, yaitu seekor Styracosaurus yang bernama Emma, terus ada juga Ankylosaurus kecil yang bernama Earl, dan juga Baleen yang menjadi satu-satunya Brachiosaurus yang ada di kelompok tersebut. Tujuan kelompok ini bermigrasi adalah untuk mencari tempat bersarang yang baru. Yang konon kabarnya tempat itu merupakan tempat yang paling indah. Nah, mereka ini telah melakukan perjalanan selama berhari-hari tanpa minum air sedikit pun. Nah, si Kron selaku pemimpin Iguanodon dan juga merangkap jabatan pemimpin seluruh kawanan kayak nggak peduli gitu cuy dengan situasi yang terjadi. Bahkan dia juga nggak peduli ketika tahu kalau Emma dan Baleen terlihat sangat kelelahan. Esok harinya Kron memerintahkan kawanan untuk pindah dan melanjutkan perjalanan. Dia mengatakan kalau di balik bukit yang jauh di sana terdapat danau sebagai sumber mata air yang bisa mereka konsumsi. Hari-hari pun kemudian berlalu. Banyak dari kawanan yang terlihat mati dan pingsan, termasuk juga Emma yang kondisinya sangat lemah. Dan yang lebih parahnya lagi, danau yang mereka cari-cari ternyata nggak ada, alias udah kering. Kemudian, Kron lalu memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan, tanpa mempedulikan kawanannya yang udah nggak kuat lagi untuk berjalan, termasuk si Emma. Nah, ketika sedang mencoba memaksa Emma untuk tetap berjalan, Aladar secara nggak sengaja menyadari kalau tepat di atas danau yang telah mengering itu sebenarnya danaunya nggak benar-benar kering cuy, alias masih ada airnya. Baleen dan para lemur mencoba menggali sampai akhirnya mereka menemukan air. Nah, seluruh kawanan yang tahu kalau ada air langsung balik lagi, termasuk juga Kron yang tahu-tahu Mance Robot aja nih kepengen nguasain air tersebut. Now, get out of the way. Karena melihat aksi heroik Aladar tadi, saudaranya Kron yang bernama Nera terkesan dengan apa yang dilakukan sama Aladar. Dan sejak saat itu mereka berdua langsung jatuh Sementara itu anak buah Kron yang bernama Bruton melaporkan kalau 2 ekor Carnotaurus sedang mengikuti mereka. Setelah sebelumnya dia selamat dari aksi yang dilakukan oleh Carnotaurus. Kron dengan cepat memerintahkan kawanan untuk segera menjauh dari danau. Kron lagi-lagi dengan egoisnya sengaja meninggalkan Aladar dan teman-temannya jauh di belakang. Termasuk juga anak buahnya si Bruton yang sedang terluka. Karena hari sudah gelap dan badai akan segera datang, kelompok itu lalu berlindung di sebuah goa. Karena merasa kasihan dengan Bruton, Aladar juga mengajaknya untuk masuk ke dalam goa. Meskipun pada awalnya menolak, si Bruton pada akhirnya juga nurut. Nah, nggak berapa lama setelah mereka memutuskan untuk beristirahat, tiba-tiba 2 ekor Carnotaurus muncul dan kepengen masuk juga ke dalam goa. Dan begitu tahu kalau di dalam goa itu ada santapan lezat, 2 predator itu langsung menyerang. Dan di luar dugaan cuy, Bruton mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Aladar. Bruton bahkan berhasil membunuh salah satu Carnotaurus dengan cara menabraknya sehingga tertimpa reruntuhan batu. Namun naas, Bruton harus mati dalam insiden tersebut. Singkat cerita, karena nggak mungkin keluar melewati pintu masuk goa, Aladar dan yang lainnya kini memutuskan untuk masuk dan menjelajahi goa lebih dalam lagi. Tetapi mereka malah ketemu jalan buntu. Namun di luar dugaan, mereka mencium sesuatu tepat di balik reruntuhan. Dan benar aja, lemur menemukan kalau ada jalan menuju keluar. Nah, si Aladar ini sempat mencoba menghancurkan reruntuhan, tetapi akibatnya malah semakin membuat reruntuhan berjatuhan dan menutupi jalan tersebut. Aladar lalu pasrah dan menyerah dengan keadaan ini. Mendengar hal itu, Baleen lalu marah cuy. Dia nggak mau kalau harus mati di tempat seperti ini. Dengan menggunakan kekuatannya, Baleen langsung menghancurkan dinding goa. Dan mereka pun tiba di tempat yang selama ini dicari-cari. Tapi posisinya mereka ini ada di sisi lain, kayak jalan pintas gitulah. Kemudian mereka pun langsung bergembira begitu melihat tempat tersebut. Mereka tertawa, minum, berenang, dan bermain sepuasnya. Tapi di sini Emma menyadari kalau jalan yang akan dilewati Kron dan kelompoknya nanti kini telah tertimbun oleh longsoran bebatuan tepat di pintu masuk lembah. Nah, mengetahui kalau bahaya banget jika memaksa melewati jalan itu, Aladar lalu pergi untuk memperingatkan Kron. By the way, karena Aladar harus balik lagi melalui
goa dan mengikuti jejak Kron dan kawanannya, dia menyadari kalau Carnotaurus kini sedikit lagi akan menemukan mereka. Dan ketika Aldar sampai, dia menemukan kalau Kron kini mencoba memimpin kawanan untuk melewati dengan cara memanjatnya. Dinosaurus gede-gede begitu disuruh manjat. Intinya si Kron ini ya males banget lah buat nyari jalan lain. Aldar yang sudah tiba langsung memperingatkan kalau Carnotaurus juga sedikit lagi akan sampai. Dia juga mengatakan kalau dirinya tahu jalan lain menuju lembah, dan amat sangat berbahaya jika mereka tetap melewati tebing yang terjal itu. Mendengar hal itu, Kron malah nggak terima dan menyerang Aladar. Kron menganggap kalau itu merupakan tantangan bagi dirinya. Alright, let's go! They're staying with me! Nera yang juga sudah muak dengan perilaku abangnya itu langsung turun tangan. Dan ketika menyadari keegoisan dan kecerobohan Kron, semua kawanan kini mengikuti Aladar. Sementara Kron dengan keras kepalanya tetap mencoba memanjat tebing sendirian. Namun gak berapa lama Carnotaurus yang kelaparan tiba-tiba muncul. He's led that monster right to us! This way! Scatter! He'll pick us up! Stand together! Aladar dengan gagah berani menantang Carnotaurus. Kejadian itu malah membuat semua kawanan malah ikut-ikutan untuk melawan si Carnotaurus. Sadar kalau akan dikeroyok, Carnotaurus pun ketakutan. Dan sebagai gantinya, Carnotaurus malah memilih mengejar Kron yang lagi asik manjat tebing. Aladar dan Nera mencoba menyelamatkannya, tetapi naas mereka tidak tiba tepat pada waktunya. Ketika hendak menghabisi Kron, Aladar muncul dan berhasil mendorong Carnotaurus ke dalam jurang. Akibat luka yang dialaminya, Kron nggak bisa diselamatkan. Next, Aladar lalu memimpin kawanan ke tempat tujuan. Beberapa waktu kemudian, telur-telur baru dinosaurus muda kini telah menetas. Beberapa di antaranya merupakan anak-anaknya Aladar dan juga Nera. Aren't you the sweetest little small fry I ever did see? Well, gimana? Bagus nggak filmnya? Gemes ya ngeliat Kron? Gue sih gemes ya. Nah, untuk filmnya sendiri, gue suka banget. Plotnya simple dan nggak banyak adegan-adegan yang terbuang sia-sia. Tapi di luar film yang sesimpel ini, gue mencatat seenggaknya ada 23 jenis dinosaurus yang ditampilkan di dalam filmnya. Dan untuk film yang dirilis di tahun 2000, penggunaan 23 jenis dinosaurus sih menurut gue udah luar biasa. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.